Halo Kak, ini dengan saya William dari kelompok 5. Saya ingin nanya Kak, eh, produk ini dibuat karena apa ya? Kira-kira latar belakangnya ya? Oke, jadi alasan kita buat produk ini karena kan dari kelas kita sendiri itu punya tema oleh-oleh. Jadi karena risol itu tuh kayak makanannya tuh kayak kecil banget, terus kayak simple lah gitu. Nah, instead of kita cuma ngisi kayak risol dengan mayo, dengan daging, kita tuh ngisinya tuh dengan laksanya gitu. Jadi kayak sekali makan itu tuh bisa kayak cukup kenyang untuk sekitar 1-2 jam gitu. Oh iya. Lalu kira-kira siapa target sasarannya ya Kak? Untuk saat ini sih target kita kan lagi BFest, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa minusi. Lalu kira-kira apa keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk sejenis yang lainnya? Keunggulan produk ini kita simple tapi bisa bikin kenyang lama gitu. Lalu masalah apa yang ditemukan saat membuat produk ini Kak? Mungkin masalahnya sih lebih ke kayak kita cari bahan-bahan yang premium dengan harga yang terjangkau itu lumayan susah sih. Iya. Lalu bagaimana produk ini dijual Kak kira-kira? Produk ini kita jual dengan cara pertama kita buat akun IG dulu, terus kayak kita pasarkan dari IG, jadi kita masukin dari masing-masing kelompok, dari rekening ini dan ini, kita masukin semua di IG masing-masing. Setelah itu kita buat dengan cara pre-order, jadi ada yang pre-order. Sama yang terakhir, bagaimana strategi pemasaran bisa dilakukan Kak? Untuk saat ini sih strategi pemasaran kita buat dengan cara kita seperti yang tadi promosiin dulu. Setelah itu baru kita kayak tarik pelanggan gitu dengan cara kayak kita ke mereka terus kayak bilang kayak ayo belanja di sini kayak gitu. Jadi kayak kita lebih kayak narik mereka gitu. Baik, makasih ya Kak. Iya. Selamat siang Kak, kami dari kelas teknik industri mau wawancara tentang produknya. Pertama, mengapa produk ini dibuat? Produk ini dibuat karena kebetulan teman kita suka membuat pastry dan baking, dan kita juga suka makanan-makanan yang manis, jadi kita bikinlah tiramisu. Terus sasarannya itu pasarnya siapa sebenarnya? Sasaran besar kita ya sama-sama orang-orang yang suka sweet treats. Keunggulan produk ini dibanding yang lain apa? Keunggulan kami ya mungkin otentik dan homemade. Untuk waktu bikin produk ini tuh ada nemu masalah ya? Masalahnya sih mungkin pas kita lagi bikin kan kita targetnya 30 lebih. Ada poin-poin di mana kita kekurangan bahan, jadi harus beli lagi dulu. Terus untuk strateginya dalam membuat produk ini apa? Strategi utamanya dalam membuat produk ini? Ya boleh mas. Ya kita ada post-post di sosial media, kita juga sebar-sebar ke teman-teman kita yang di luar Binus maupun di Binus. Terus gimana produk ini dijual? Apakah bisa online atau offline aja? Untuk sekarang sih kebanyakan di sini di Anggrek, tapi ada juga yang pesan lewat online. Oke, udah Kak. Terima kasih ya Kak. Oke. Selamat siang. Nama saya Steven. Sekarang saya mau interview tentang produk Anda ya. Jadi ini tuh produk ini tuh latar belakangnya gimana sih kebuatnya itu? Cara buatnya. Ya, latar belakangnya itu. Oh ya, jadi latar belakangnya kenapa kita buat produk Jakcis ini karena kita tuh pengen menggapai kayak konsumen dari luar negeri, turis-turis gitu agar lebih mengenal produk dari lokal kita dari Jakarta. Dan untuk yang orang-orang Jakarta kan juga banyak yang suka makanan manis ya. Jadi ya kita emang target produsen mereka sih. Jadi kita buat Jakcis. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu target pasar sasarannya itu siapa aja sih? Untuk targetnya itu ya terutama ya orang-orang Jakarta ya. Tapi buat semua umur sih bisa. Terutama yang suka makanan manis gitu. Dan buat turis-turis asing yang datang juga biar seperti yang tadi aku bilang, biar lebih mengenal produk lokal, bisa beli produk ini. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya itu apa sih yang membedakan produk kalian sama produk sejenis lainnya yang kayak brownies lainnya itu? Unggulannya apa sih? Benernya sih mirip-mirip aja ya, cuman emang kita buat
kemasan produk ini lebih gampang dibawa kemana-mana gitu. Dan rasanya juga ada dominan ke keju gitu. Jadi ada asin manisnya gitu. Oke, untuk pertanyaan keempatnya itu problemnya apa aja sih yang ditemukan pas lagi ngebuat produk ini tuh? Kalau problem sih sejauh ini masalah packaging dan deliverynya juga sih. Iya, soalnya kita juga mikirin juga biar produk ini gampang dibawa kemana-mana gitu. Susah. Ya, untuk pertanyaan terakhirnya, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih ya. Tunjuknya kasih. Halo Kak, dengan saya William dan ini ada William juga. Kami ingin interview tentang produk yang Kakak jual. Oke, boleh banget. Jadi kira-kira mengapa produk ini dijual Kak? Kira-kira apa sih latar belakangnya? Latar belakang kita bikin produk kita. Aku kenalin dulu ya produk kita ini seperti apa. Jadi produk kita itu sesuai namanya mochi. Kita menjual mochi tapi isiannya itu variatif. Jadi bernuansa Indonesia, nggak kayak isiannya tuh nggak kayak rasa basic kayak vanilla, coklat dan lain-lain. Jadi kita isiannya tuh kayak Indonesia banget. Jadi contohnya kayak kelapa gula aren, ada ungu sama istrika ya kan. Nah latar belakang kita menjual ini tentunya karena kita menemukan ide yang kita padukan antara budaya Jepang dan budaya Indonesia, kita jadikan satu jadi mochi yang seperti ini. Jadi ini kita jadi tertarik nih untuk menjual, terus ide kita juga di-approve sama dosennya Andre kita juga. Jadi ini mendorong kita untuk menjual produk kita seperti itu. Lalu kira-kira siapa ya target pasarnya? Target pasarnya tentu saja ya, karena ini tugas mata kuliah. Target kita tuh kayak masih ke mahasiswa, orang-orang yang lewat, mungkin staf atau dosen yang lewat di sini seperti itu. Sebenarnya si Pagi bukan stand kita di Kemang Desain ini, mungkin rata-rata yang beli mahasiswa sama staf yang di sini aja. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Kak. Oke. Aku ambil alih ya kak, nggak usah pakai ini. Oh ya kak, maaf sebelumnya aku mau nanya, kalau nama Yaya itu nama dari mana ya? Mochi ya? Kan kalau Mochi ya Jepang kan, kalau Yaya apa itu? Karena soal kita jurusan sastra Jepang. Iya, kalau Jepang. Yanya itu sebenarnya kanji tulisannya Jepang. Yanya itu sebenarnya store, toko. Oh toko. Mochi ya. Toko Mochi ya? Mochi. Oh oke. Betul kayak gitu. Berarti mungkin aku mau nanya, kalau produk kakak dari apa ya keunggulannya dari produk kompetitor lain ada apa aja? Keunggulannya? Oke, sesuai penjelasan yang tadi aku. Iya, boleh diulangi. Isi kita Indonesia banget. Oke, pertama rasa ya? Iya. Kapan lagi ada mochi, masakan Jepang. Tapi isinya Indonesia. Kita memadukan dua hal itu. Jadilah terbitlah mochi. Mochi ya. Betul. Berarti dari segi rasa udah cukup berbeda ya daripada mochi-mochi. Mungkin kalau untuk kali ya, mungkin masalah atau kendala-kendala apa yang kakak hadapi selama buat produk ini gimana? Apa aja? Ada apa aja? Makasih banyak. Iya. Mungkin karena ini pertama kali kita bikin mochi, mungkin dari bikin adonannya kali ya. Kita tuh hati-hati banget sampai ngeliat YouTube. Ini udah bener gak ya? Ininya harus ditambahin ini atau enggak ya? Takarannya itu harus sesuai seperti apa. Terus untuk isiannya juga harus latihan juga. Apalagi untuk susah ilmunya. Kalau kelapa gula aren kan aku udah biasa ya. Sih kayaknya juga gampang banget. Cuman kalau untuk ubi ungu aku belum tahu. Jadi ada suatu hari aku seharian tuh eksperimen ngerancing sendiri ya. Cuma itu aja sih. Kalau boleh tahu kak, ini bikinnya berapa lama? Buat sampai jadi begini? Bikin mochinya aja deh. Bikin berapa lama sehari? Jadi cukup ini dong, cukup cepet ya. Iya, cepat sekali. Ya udah kak, mungkin itu dari kami saja ya. Iya. Makasih ya kak. Oke, terima kasih. Selamat siang kak, perkenalkan aku dari jurusan BD7. Pada kesempatan kali ini aku ingin tanya-tanya sedikit tentang produk kakak. Sebenarnya yang kakak jual tuh ada apa ya? Minuman apa ya? Jus atau apaan? Ya, jus. Jadi kita kan menjual banyak variasi jus nih. Semuanya dikombinasi dari 3 buah. 3 buah? Ya, 3 buah. Terus juga ini kita juga pakai gula singkong. Itu gula singkong itu udah pasti yang pertama itu lebih sehat. Apalagi untuk orang yang supaya nggak diabetes gitu. Ini pokoknya lebih sehat daripada jus-jus biasa yang pakai gula-gula pasir atau susu kental manis gitu. Itu sih kan. Kalau buat strateginya atau mungkin kalau bisa bilang tips and triknya kalau buat jualan minuman gini gimana sih kak? Soalnya kebetulan aku juga jualan minuman ini juga kayak semacam F&B juga. Oh ya. Ini kita
kita sih gitu sih ya, kita sih posting di Instagram dan sosial media. Terus ini kan kita kan juga ada banyak promo nih, kayak promo ini apa, roll the dice. Ya, roll the dice-nya juga ini semuanya sih gitu ya, untung lewat customer ya. Nggak ada shop, nggak ada apa. Berarti kalau Cuma nanti kita interview aja. berarti kayak dikasih mini games gitu ya? Biar lebih kalau ini bisa diskon gitu ya? Untuk mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya, boleh? Apa namanya? Kalau buat ini biasanya kendalanya atau masalahnya di mana buat minuman? Yang kayak nggak enaknya gimana gitu? Maksudnya ya negatifnya kalau bikin minuman susahnya di mana? Itu sih apa, selera orang gitu ya, beda-beda ya. Kayak tadi ada beberapa yang bilang kurang manis, ada yang bilang pas gitu. Oh, berarti di rasanya ya berarti ya, bukan di ininya. Di tingkat kemanisan Tingkat kemanisan ya. Ini kalau bikinnya gampang sebenarnya. Iya. Oh, oke. Ya sudah, makasih ya Kak.